Saudara kita ke sorotan lain, kasus pembunuhan anak politisi PKS yang tewas di rumahnya belum juga terungkap. Kasus ini kini diambil alih Polda Banten, sementara penyidik mendalami peran orang terdekat korban untuk menggali alibi dan juga motif pembunuhan. Hampir 2 pekan, polisi belum mengungkap siapa pembunuh anak politisi PKS yang tewas di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan saksi dan otopsi, korban tewas karena luka benda tajam di tubuhnya. Korban tewas di rumahnya sendiri tanpa pengamanan security, asisten rumah tangga, maupun orang tua. Bahkan CCTV yang berada di setiap sudut rumah tak berfungsi saat peristiwa pembunuhan terjadi. Keluarga berharap polisi segera menemukan pembunuh anak politisi PKS. Kami masih menunggu ya, jadi masih menunggu hasilnya ya, dan kami juga berharap ini segera tuntas ya, segera ditemukan siapa pelakunya, apa motifnya, karena juga bukan hanya ini kepentingan bagi keluarga korban saja, tapi juga ini kepentingan untuk masyarakat ya di Indonesia, karena dengan ditangkapnya pelaku kami berharap kan ada rasa aman. Sementara Kapolda Banten bilang, hingga kini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik masih mendalami keterangan sejumlah saksi yang merupakan orang terdekat korban untuk menggali motif pembunuhan. Polisi juga masih mencari sejumlah barang bukti untuk mencari jejak pelaku. Saya tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan. Ya, masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda? Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon. Yang dipimpin oleh Pak Dirkrim Ketua timnya Pak Dirkrim Masih dalam tahap penyelidikan, kita dalami pemeriksaan saksi dan sebagainya. Termasuk kita sudah mendatangkan lapor. Mudah-mudahan yang mendengar mencari ada informasi, segera informasikan ke kita. Mantan Kabareskrim Susno Duaji bilang, walaupun CCTV di rumah tersebut rusak, penyidik masih bisa mencari jejak pelaku dengan memeriksa DNA di TKP. Susno yakin peristiwa pembunuhan dengan senjata tajam pasti meninggalkan jejak pelaku di TKP yang dapat dijadikan alat bukti. Di sekitar situ harus dicari jejak daripada tersangka. Berupa apa jejak tersangka? Bisa saja berupa jejak peninggalan, ada rambut, ada keringat dan sebagainya yang hanya bisa dilihat dengan DNA. Berarti kalau tidak ada CCTV, lantas perkara ini menjadi mustahil untuk diungkap. Tidak, masih ada sidik jari, masih ada DNA, masih ada bekas-bekas yang lain, masih ada alat. Jadi di sekitar TKP yang terdekat, yaitu di ruangan itu, ada tidak alat yang tertinggal. Hingga kini garis polisi masih terpasang di rumah politisi PKS TKP pembunuhan, karena proses penyelidikan untuk mencari pelaku masih dilakukan. Tim Liputan Kompas TV.